Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ST Media kembali berjumpa. Abi di sini kembali akan menemani sahabat semua. Semoga sahabat semua senantiasa berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat jasmani dan rohani serta senantiasa mendapatkan limpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala untuk bekal kehidupan kita dan juga untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah sahabat, di video kali ini kembali Abi akan menceritakan salah satu kisah hikmah yang bisa kita petik pelajaran dari hikmah tersebut. Banyak kisah-kisah yang telah disampaikan para ulama melalui berbagai macam hadis dan juga kisah-kisah di dalam Al-Quran yang bisa kita petik untuk dijadikan sebagai bahan tafakur, suri tauladan, dan juga bisa dijadikan sebagai bahan untuk meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk salah satu kisah yang akan kita sampaikan saat ini. Di video yang lalu Abi telah menyampaikan kisah tentang golongan manusia yang pertama kali masuk neraka, dan kali ini adalah 4 golongan manusia yang akan masuk surga tanpa hisab. Juga ada 4 golongan. Nanti setelah kiamat terjadi, sahabat, akan ada 4 golongan manusia yang dinyatakan masuk surga tanpa hisab. Artinya akan langsung masuk surga. Dan nanti akan terjadi perdebatan antara keempat golongan tersebut. Mereka semuanya ingin cepat-cepat masuk ke surga. Dan di antara keempat golongan tersebut semuanya merasa berhak untuk pertama kali masuk surga. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril untuk menjadi penengah di antara 4 golongan tersebut, dan juga sekaligus untuk memutuskan siapa yang pertama kali masuk surga. Yang pertama, malaikat Jibril memanggil golongan orang-orang yang syahid, yaitu orang-orang yang meninggal dunia berjuang di jalan Allah. Kelompok tersebut dipanggil oleh malaikat Jibril dan ditanya, "Kenapa Anda merasa berhak pertama kali untuk masuk surga?" Ya, kiranya seperti itulah dialog antara malaikat Jibril dengan kelompok orang-orang syahid. Ya, karena waktu di dunia saya telah berjuang di jalan Allah dan meninggal mati syahid, sehingga kami lebih berhak untuk lebih dulu masuk ke dalam surga. Lantas malaikat Jibril memberikan pertanyaan kepada orang tersebut dengan menanyakan satu pertanyaan. Dari manakah Anda mengetahui pahala masuk jihad atau pahala dari mati syahid ini surganya Allah dan merasa berhak untuk pertama kali masuk surga? Saya mengetahuinya dari para ulama yang menjadi guru-guru kami yang menjelaskan tentang keutamaan berjihad di jalan Allah. Lantas malaikat Jibril berkata kepada kelompok tersebut, "Anda jangan mendahului guru-guru Anda. Berarti yang berhak adalah guru-guru Anda, para ulama yang telah memberikan pengetahuan tentang pahala dan kemuliaan yang diberikan Allah sehingga Anda mau berjihad." Akhirnya kelompok tersebut atau kelompok yang syahid tersebut ya akhirnya memutuskan untuk merasa bahwa ulamalah yang lebih dulu untuk bisa masuk ke dalam surga. Lantas dipanggil golongan manusia yang kedua, yaitu golongan manusia yang berhaji dengan mabrur. Artinya hajinya makbul, ya mabrur, diterima. Dan mereka juga dijanjikan untuk bisa masuk surga karena seluruh dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Mereka dipanggil juga oleh malaikat Jibril dan ditanyakan, "Kenapa Anda merasa berhak untuk pertama kali masuk surga?" Karena waktu di dunia, kata mereka, kami sudah melakukan ibadah haji dengan yang sebenarnya sehingga kami mendapatkan titik haji mabrur dan juga makbul, sehingga kami punya hak untuk pertama kali masuk surga. Malaikat Jibril kembali
mengajukan pertanyaan yang sama seperti yang disampaikan di awal ke golongan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Pertanyaannya, dari mana kalian mengetahui bahwa kalian akan mendapatkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa taala? Mereka menjawab, kami mengetahuinya dari para ulama, dari guru-guru kami yang telah menyampaikan betapa hebatnya, betapa agungnya, betapa besarnya pahala berhaji, yaitu haji yang benar-benar haji yang mabrur. Sehingga kami berlomba-lomba untuk bisa menjadi haji mabrur dan melaksanakan ibadah tersebut. Malaikat Jibril kembali menyampaikan hal yang sama. Berarti Anda jangan mendahului guru-guru Anda. Karena Anda mengetahui ini atau kalian mengetahui ini dikarenakan ilmunya para ulama. Sehingga kalian mau berhaji dengan haji yang mabrur. Akhirnya mereka sadar dan menyerahkan tempat atau pintu surga kepada golongan para ulama. Dan selanjutnya yang ketiga dipanggil para dermawan atau orang-orang yang diberikan harta dan memanfaatkan harta tersebut untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala atau menginfakkan sebagian hartanya. Dan kembali memanggil orang-orang tersebut, kenapa Anda merasa Anda paling berhak lebih dulu untuk masuk surga? Orang-orang dermawan tersebut mengatakan seperti halnya alasan yang pertama. Kami berhak karena kami telah mengeluarkan sebagian harta kami berinfak di jalan Allah untuk membantu para ulama, membantu para mujahidin atau para syuhada untuk berjuang di jalan Allah dengan harta kami. Seperti yang diajukan di pertanyaan pertama, malaikat Jibril pun bertanya, Anda mengetahui pahala sedekah, pahala infak, sedekah amal jariyah yang hebat ini sehingga dijamin untuk bisa masuk surga dari mana? Kembali mereka menjawab dari para ulama atau guru-guru kami, orang-orang yang berilmu, yang menjelaskan betapa hebatnya pahala bersedekah, pahala berinfak. Sehingga kami selama di dunia berlomba-lomba untuk berinfak karena Allah. Ya, akhirnya diputuskanlah bahwa yang berhak pertama kali masuk ke dalam surganya Allah itu adalah para ulama. Dipanggillah para ulama untuk segera masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kelompok para ulama lantas menyampaikan ke malaikat Jibril, kami tidak berani masuk surga lebih dulu karena yang berhak lebih dulu untuk masuk surga ya Allah adalah orang-orang yang kaya raya dan dermawan. Karena perjuangan kami bisa mengamalkan ilmu, kami bisa menulis kitab, kami bisa membangun pesantren, kami bisa membangun lembaga pendidikan, majelis taklim karena bantuan mereka, orang-orang yang berinfak di jalan Allah, orang-orang kaya, orang-orang yang dermawan, yang rela menyisihkan harta-hartanya demi untuk agama Allah, sehingga merekalah yang berhak. Lantas ada suara dari Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan kalian betul. Dan akhirnya yang pertama kali masuk surga adalah orang-orang yang kaya dan dermawan. Dan selanjutnya disusul oleh kelompok-kelompok yang lainnya. Baiklah, itulah sahabat kisah yang bisa kita sampaikan di kesempatan saat ini ya. Jadi ada 4 golongan yang pertama kali masuk surga. Dan ternyata yang pertama kali masuk surga adalah golongan orang-orang yang berharta, orang-orang yang berpunya, orang-orang yang diberikan kesempatan untuk mendapatkan kekayaan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka yang punya banyak harta tidak untuk menyombongkan diri, tapi semata-mata untuk membantu perjuangan dan untuk menegakkan agama Allah. Mereka berlomba-lomba untuk berinfak di jalan Allah, menyedekahkan sebagian hartanya untuk fakir miskin, orang-orang lemah ya.
kaum duafa dan juga orang-orang yang ada di lingkungannya yang membutuhkan bantuan mereka. Jadi merekalah yang pertama kali akan masuk surga. Semoga apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat, dan kembali kami juga mohon dukungannya ya, untuk bisa lebih meningkatkan semangat dengan cara subscribe, like, dan juga bantu share, dan juga silahkan komentar untuk teman-teman. Baik, sampai jumpa di lain video. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.